Salam waras. Kali ini kita bakal menyelami sebuah sistem kepercayaan asli dari Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, yang unik dan jujur aja namanya bikin kaget banget. Bayangin deh, ada sebuah kepercayaan yang kalau namanya diterjemahin secara harfiah, artinya itu menolak Tuhan. Gimana coba? Kok bisa? Apa benar para penganutnya ini ya menolak keberadaan Sang Pencipta? Oke, tenang. Kita bakal bedah misteri ini bareng-bareng. Yuk kita mulai dari awal dari nama yang super kontroversial ini. Karena untuk ngerti apa itu Jingitiyu, kita justru harus ngebongkar sebuah kesalahpahaman besar yang umurnya udah ratusan tahun. Nah, disinilah kuncinya. Jadi kalau kita pecah kata per kata, Jinji itu artinya menolak, Ti artinya dari, dan Ao artinya Tuhan. Waktu para misionaris Kristen pertama kali dengar ini, mereka langsung menerjemahkannya sebagai menolak perintah Tuhan. Kebayangkan betapa negatifnya cap yang langsung nempel ke sebuah keyakinan spiritual. Tapi apa benar ini arti yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan ada cerita lain di baliknya? Nah, ini dia bagian yang paling serunya. Ternyata, nama Jingitiyu itu bukan nama asli yang dikasih sama para penganutnya sendiri. Nama itu justru muncul dari sebuah salah paham sejarah yang, lumayan besar. Coba perhatiin lini masa ini. Ceritanya dimulai sekitar tahun 1625. Para penginjil Portugis datang ke Sabu dan, seperti kebiasaan zaman itu, mereka ngasih label ke kepercayaan lokal dengan istilah Gentios, yang dalam bahasa Portugis artinya kafir atau pagan. Nah, karena lidah orang Sabu, pelafalan Gentios ini lama-lama bergeser jadi Jingitiyu. Ironisnya, masyarakat Sabu awalnya nggak sadar kalau sebutan itu artinya negatif. Pas mereka tahu, namanya udah kadung nempel di mana-mana. Tapi yang luar biasa, mereka malah merangkulnya sebagai bagian dari identitas mereka. Jadi nama yang kedengarannya menolak Tuhan, ini sebenarnya adalah warisan dari sebutan kaum pendatang. Oke, sekarang kita tinggalin dulu soal nama yang bikin salah paham. Yuk kita masuk ke inti ajarannya. Apa sih yang sebenarnya dipercayai oleh para penganut Jingitiyu? Intinya satu kata, harmoni. Struktur ketuhanan mereka ini menarik banget. Di puncak, ada Tuhan tertinggi yang disebut Deo Ama, Sang Pencipta. Tapi konsep Deo Ama ini transenden. Terlalu agung dan jauh buat diurusin sama urusan duniawi sehari-hari. Makanya, nggak ada sesajen yang ditujukan langsung ke dia. Nah, untuk kehidupan sehari-hari, mereka berinteraksi dengan dewa-dewa alam. Ada dewa bumi, laut, dan langit, yang dianggap lebih dekat dan bertugas ngatur siklus kehidupan, dari musim sampai hasil panen. Jadi, poin yang paling krusial itu ada di konsep yang namanya uku. Anggap aja uku ini adalah seperangkat aturan adat yang jadi panduan hidup mereka. Tujuannya cuma satu, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Buat mereka, melanggar uku itu bukan cuma soal dosa, tapi bisa secara langsung mendatangkan bencana alam, kayak kekeringan, gagal panen, atau wabah penyakit. Semuanya itu saling terhubung. Nah, dari konsep keseimbangan ini, lahirlah berbagai praktek dan ritual yang unik banget. Coba kita lihat gimana kepercayaan ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sistem pemerintahan adat mereka. Semua aturan ini dijaga sama sebuah dewan yang disebut Mone Ama atau majelis adat. Seperti yang bisa kita lihat, perannya itu spesifik banget. Ada Deorai, pemimpin spiritual tertinggi. Ada Maukia, sang panglima perang. Lalu yang penting banget ada Pulodowadu yang bisa kita sebut sebagai penjaga uku. Tugasnya mastiin aturan keseimbangan ini nggak dilanggar. Dan kalau ada yang melanggar, Rualah yang bakal memimpin upacara penyucian untuk memulihkan harmoni. Salah satu ritual mereka yang paling terkenal itu namanya Tali Manudaba. Kutipan ini ngegambarin filosofi di baliknya dengan jenius. Jadi, ritual ini lahir dari kesadaran akan hak asasi manusia. Untuk menghentikan perang antar suku yang makan banyak korban, para leluhur mereka mutusin buat menggantinya dengan perang antar ayam. Dan jangan salah sangka, ini bukan sabung ayam biasa buat judi. Ini adalah ritual yang sakral banget. Lihat aja aturannya. Peserta harus puasa selama di arena, bahkan cara mandinya pun diatur, dan yang paling penting, judi itu dilarang keras. Ini nunjukin kalau fokusnya murni spiritual, bukan buat hiburan apalagi taruhan. Kelahiran seorang anak juga dirayakan lewat upacara Daba Ana. Ini semacam baptis adat. Prosesnya indah dan simbolis banget. Sang ibu ngambil air suci, bayinya dimandiin di tiang utama rumah yang dianggap pusat spiritual keluarga, lalu rambutnya dicukur. Ini jadi tanda kalau si anak sekarang resmi jadi bagian dari komunitas dan ada di bawah perlindungan Deo Ama. Lalu, gimana nasib kepercayaan kuno ini di zaman modern? Mari kita lihat kondisi Jingitiyu hari ini.
Data tahun 2016 ini nunjukin sebuah pergeseran yang besar banget. Saat ini, mayoritas penduduk Saburai Jua itu memeluk agama Kristen Protestan. Angkanya nyampe hampir 90%. Sementara itu, penganut Jingitiyu sekarang jadi minoritas di tanah kelahiran mereka sendiri. Jumlahnya sekitar 7,24%. Tapi, yang luar biasa adalah, meskipun udah berpindah agama, banyak masyarakat Sabu yang masih mempertahankan tradisi dan upacara adat Jingitiyu. Ini nunjukin betapa dalamnya akar kepercayaan ini dalam budaya mereka. Sebuah bentuk sinkretisme yang keren, di mana keyakinan baru bisa hidup berdampingan dengan tradisi leluhur. Pada akhirnya, kisah Jingitiyu ninggalin kita sebuah pertanyaan buat direnungkan. Berapa banyak sih cerita, sejarah, dan kesalahpahaman yang bisa tersembunyi cuma di balik sebuah nama? Jingitiyu ngajarin kita untuk nggak menilai sesuatu hanya dari sampulnya. Terima kasih banyak udah nemenin kami ngebongkar kisah Jingitiyu. Kalau pembahasan ini ngebuka wawasan baru buat kamu, jangan lupa buat subscribe, like, dan bagikan ya, biar lebih banyak orang tahu tentang kekayaan budaya Indonesia. Kami juga pengen banget dengar pendapatmu, jadi tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam waras.